Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah filsafat Yunani dibagi menjadi dua, yaitu sejarah filsafat Yunani kuno dan sejarah filsafat Yunani klasik. Kelompok kami akan mempresentasikan sejarah filsafat Yunani kuno. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Umi Fadlilatul Salma, Sodik Ari Wibowo, Cindy Olivia Salsabella, dan Syahratun Nabila. Sebenarnya, mengapa sih sejarah filsafat berasal dari Yunani? Seperti yang kita ketahui, pemikiran Yunani kira-kira sudah 25 abad dari zaman sekarang. Jika kita renungkan, banyak pemikiran-pemikiran untuk ilmu pengetahuan yang berasal dari kebudayaan Yunani. Sejarah filsafat Yunani kuno mengalami kesulitan besar, yaitu keadaan sumber-sumber pikiran filsuf-filsuf disimpan, dikarenakan ada sebagian para filsuf yang tidak menulis. Namun persoalan ini sudah terjawab atas jasa besar seorang sarjana Jerman, yaitu Hermann Gels dalam 2 karyanya yang mempelajari semua fragmen filsuf-filsuf prasokratik dan kesaksian-kesaksian pengarang kuno. Sejarah filsafat Yunani kuno tidak terlepas dari para tokoh dan pemikiran-pemikirannya pada saat itu. Tokoh pertama yakni Thales. Thales merupakan seorang filsuf pertama, berasal dari Miletos. Thales pernah berhasil meramalkan gerhana matahari. Thales juga aktif dalam politik sebagai penasehat, membawa alat ukur dari Mesir dan berhasil mengukur jarak yang tidak diketahui, seperti tingginya piramida dan jauhnya kapal di laut. Dia juga berhasil menjawab teori mengenai banjir di Sungai Nil. Thales termasuk filsuf yang mencari arche, prinsip alam semesta. Menurutnya, semuanya berasal dari air dan semuanya kembali menjadi air. Dia juga mengemukakan bahwa semuanya penuh dengan dewa-dewa. Maksudnya bahwa jagat raya berjiwa. Tokoh yang kedua yaitu Anaximandros. Anaximandros merupakan salah satu murid Thales. Ia hidup di antara tahun 610 dan 540 sebelum Masehi. Anaximandros mengarang sebuah risalah dalam prosa yang pertama dalam kesusastraan Yunani. Anaximandros juga berjasa dalam bidang astronomi dan geografi, sebab dialah orang yang pertama menemukan peta bumi. Menurut Anaximandros, prinsip yang terakhir itu ialah apeiron yang tak terbatas. Bagaimana dunia bisa timbul dari prinsip yang tak terbatas itu? Yaitu karena pencaraian. Maka dilepaskan dari apeiron unsur yang berlawanan, yang panas dan yang dingin, yang kering dan yang basah. Unsur-unsur itu akan selalu berlawanan satu sama lain. Jika ada salah satu unsur yang dominan, maka tidak ada keadilan dan keseimbangan neraca. Ada suatu hukum yang menguasai unsur-unsur dunia, dan hukum itu dengan suatu nama etis disebut dengan keadilan atau daik. Anaximandros menjawab pertanyaan apa sebab bumi tidak jatuh. Ia mengatakan bahwa bumi tidak bersandar atas segala sesuatu apapun juga. Menurutnya ada banyak dunia, jumlahnya tidak terbilang. 3. Anaximenes. Riwayat hidup Anaximenes. Anaximenes lebih muda dari Anaximandros. Ia menulis suatu buku dan dari buku itu hanya satu fragmen yang disimpan. B. Ajaran Anaximenes. Anaximenes menganut prinsip yang merupakan asal-usul segala sesuatu adalah udara. Anaximenes menjadi pemikir pertama yang mengemukakan persamaan antara tubuh manusiawi dan jagat raya. Udara melahirkan semua benda dalam alam semesta karena suatu proses pemadatan dan pengenceran. 4. Pitagoras. Riwayat hidup Pitagoras. Pitagoras lahir di Pulau Samos, Ionia. Kira-kira pada tahun 530, ia berpindah ke kota Kroton di Italia Selatan. Ia mendirikan suatu tarekat beragama, kemudian ia beserta pengikutnya berpindah ke kota Metapontion karena alasan-alasan politik, dan ia meninggal di sana. B. Tarekat Pitagorean. Tarekat yang didirikan Pitagoras bersifat religius. Mereka menghormati dewa Apollo. Kewibawaan Pitagoras tampak dalam semboyan yang lazim pada kaum Pitagorean, yaitu autos epa, sama dengan ia sendiri yaitu Pitagoras. Pada tarekat ini ada peraturan mengenai pakaian dan pantang. Kaum Pitagorean mempraktikkan filsafat sebagai a way of life,
yaitu filsafat dan ilmu pengetahuan merupakan cara bagaimana manusia menjadi mahir, sehingga ia dapat luput dari lingkaran perpindahan jiwa terus-menerus. Pengikut-pengikut Pitagoras berkembang menjadi dua aliran, yaitu akosmatikoi atau akusma dan metamatikoi atau matematis. Setelah Pitagoras meninggal, pada tahun 450, kaum Pitagoras diusir dari keraton dan hampir seluruh kota di Italia. Di abad keempat, kita tidak mendengar lagi keaktifan mazhab Pitagorean. C. Ajaran tentang jiwa. Pitagoras mengajarkan perpindahan jiwa. Menurut Pitagoras, jiwa itu tidak dapat mati. Sesudah kematian manusia, jiwanya berpindah ke dalam hewan, dan bila hewan itu mati, ia berpindah lagi dan seterusnya. Tetapi dengan mensucikan dirinya, jiwa bisa luput dari nasib reinkarnasi itu. Penyucian dilakukan dengan berpantang pada makanan tertentu. D. Ajaran tentang bilangan-bilangan. Penemuan interval-interval yang utama dari tangga nada dapat diekspresikan dengan perbandingan antara bilangan-bilangan. Penemuan ini dihasilkan dengan membagi tali. Monochord, alat musik yang mempunyai satu tali saja, lalu membandingkan ukuran bagian-bagian tali dengan nada-nada yang dikeluarkan. Anehnya, yang mempermainkan perbandingannya adalah keempat bilangan yang pertama, dan sama-sama menghasilkan bilangan 10. Oleh kaum Pitagorean, bilangan 10 disebut tetraktis. Pitagoras berpendapat bahwa segala-galanya adalah bilangan, unsur-unsur, dan prinsip-prinsip. Bilangan-bilangan ialah ganjil dan genap, terbatas dan tidak terbatas. E. Kosmologi. Menurut mazhab Pitagoras, pusat jagat raya adalah api atau Hestia. Para pemikir-pemikir Yunani menyamakan api sentral disamakan dengan matahari, sehingga bidang kosmologi mereka menganut pendirian heliosentris. Namun teori itu dilupakan karena pendirian geosentris dari Aristoteles. Jagat raya tidak lain daripada bilangan tetaktris. Anggapan bahwa jagat raya sama dengan suatu tangga nada disebut ajaran The Harmony of Sharps. 5. Xenobanes. A. Riwayat hidup Xenobanes. Xenobanes lahir di Kolopon, Asia Kecil. Pada usia 25 tahun, ia meninggalkan kota asalnya dan mulai mengembara ke seluruh negeri Yunani. Xenobanes mengarang suatu syair ketika Elea, kota perantauan di Italia, didirikan. Sebetulnya, Xenobanes bukanlah filsuf dalam arti sebenarnya. Ia adalah seorang penyair yang sifatnya kritis dan berkenalan dengan pikiran-pikiran filsafat pada waktu itu. Xenobanes menyimpan beberapa fragmen, semuanya berupa puisi. B. Ajaran Xenobanes. Xenobanes mensinyalir konflik yang sedang berlangsung antara pemikiran filsafat dan tanggapan-tanggapan mitologis yang tradisional. Ia mengkritik, menentang Hemeros dan Hesiodos yang menceritakan dewa-dewa berbagai perbuatan yang memalukan. Xenobanes membantah antropomorfisme tentang Allah. Menurut dia, Allah tidak mempunyai permulaan atau bersifat kekal. Xenobanes mewartakan suatu universalisme dalam bidang keagamaan. Xenobanes juga menolak adanya banyak dewa dengan menekankan keesaan Allah. Banyak pertanyaan mengenai ajaran Xenobanes tentang Allah, tetapi tidak terjawab. C. Kosmologi. Ajaran Xenobanes tentang kosmos bersifat agak primitif dan tidak ada kemajuan. Ia berpendapat bahwa matahari berjalan tegak lurus dengan gerak lurus dan tiap pagi terbitlah matahari baru. Xenobanes menyangka bumi tersimpul dalam proses peredaran yang selalu berlangsung terus. Tanah menjadi lumpur, lalu menjadi air laut dan sebaliknya. Menariknya, ia menunjuk itu kepada bahan bukti empiris. Herakleitos hidup di Efesus di Asia Kecil sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Herakleitos menulis sebuah buku berisi fragmen, amsal-amsal pendek yang seringkali tidak jelas artinya. Herakleitos berwatak tinggi dan sombong. Ia berbalik dari ajaran filsuf-filsuf sebelumnya dan mencari jalannya sendiri, tetapi tidak berarti dia tidak dipengaruhi oleh filsuf-filsuf. Ajaran Herakleitos. Dia yakin bahwa tiap-tiap benda terdiri dari hal-hal yang saling berlawanan dan bahwa hal-hal yang berlawanan itu tetap mempunyai kesatuan. Menurutnya, tidak ada sesuatu pun yang tetap atau mantap. Perubahan merupakan suatu-satunya kemantapan. Herakleitos mengatakan bahwa semuanya adalah api dan mempunyai anggapan luhur mengenai jiwa manusia. Dalam kosmologinya, ia mengatakan bahwa kosmos selalu berubah dari api menjadi air, lalu menjadi tanah dan sebaliknya. Herakleitos juga menerima lingkaran perpindahan-perpindahan jiwa. Parmenides.
Parmenides lahir di kota Elea di Italia sekitar tahun 515. Kesaksian Plato, Parmenides pada usia 65 tahun bersama muridnya Zeno berkunjung ke Athena di mana ia bercakap-cakap dengan Socrates yang masih muda waktu itu. Di masa mudanya ia menganut ajaran Pythagorean. Ia berkarya mengarang filsafatnya dalam bentuk puisi. Syair Parmenides terdiri dari prakata dan dua bagian yang masing-masing disebut jalan kebenaran dan jalan pendapat. Jalan kebenaran, menurut Parmenides, realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak atau berubah. Seluruh jalan kebenaran bersandar pada satu keyakinan, yang ada itu ada. Kebenaran yang diuraikan memiliki konsekuensi. Parmenides menyadari perbedaan pengetahuan rasional dengan pengetahuan indrawi. Dia berpihak pada rasio dan menemukan metafisika, cabang filsafat yang menyelidiki yang ada. Jalan pendapat atau doksa, melukiskan susunan kosmos. Jalan ini merupakan jalan sesatan yang terdapat pada makhluk-makhluk insani. Kosmologi yang diuraikan dalam bagian syair Parmenides bersandar pada dua prinsip, yang gelap dan yang terang. Jalan pendapat mengandalkan adanya perubahan-perubahan dan pluralitas, sedangkan menurut jalan kebenaran perubahan dan pluralitas tidak mungkin. Zeno lahir di Elea sekitar tahun 490. Dia merupakan murid setia Parmenides dan mempunyai peranan dalam politik kota Elea. Dia mengarang beberapa buku yang semuanya sudah hilang. Dalam bukunya yang terkenal, ia membela ajaran gurunya Parmenides, agaknya melawan kaum Pythagorean. Ajaran Zeno menemukan dialekta, suatu cabang logika yang mempelajari perihal argumentasi yang bertitik tolak dari suatu hipotesis atau pengandaian. Zeno memulai dengan mengemukakan suatu hipotesis, yaitu salah satu anggapan yang dianut pelawan-pelawan Parmenides. Zeno membuktikan bahwa adanya ruang kosong pluralitas. Empedokles, riwayat hidup Empedokles lahir di Agragas di Pulau Sisilia pada awal abad ke-5. Berperan sebagai filsuf, dokter, penyair, ahli pidato, politikus, tetapi juga dipercaya mempunyai kuasa ajaib. Empedokles dipengaruhi oleh aliran religius Orfisme dan juga oleh kaum Pythagorean. Ia dibuang dari kota asalnya. Menurut Aristoteles, ia meninggal pada usia 60 tahun. Karya Empedokles menulis dua karya dalam bentuk puisi. Syair pertama berjudul Perihal Alam dan yang kedua berjudul Penyucian-Penyucian. Ajaran keempat An-Nasir. Empedokles mengatakan realitas sesungguhnya tersusun dari 4 An-Nasir, yaitu api, udara, tanah, dan air. Empedokles berpendapat bahwa An-Nasir mempunyai kualitas yang persis sama, dan An-Nasir sendiri tidak berubah. Perubahan pada suatu benda diakibatkan karena keempat An-Nasir dicampurkan secara lain. Ajaran mengenai cinta dan benci. Menurut Empedokles, ada dua prinsip yang mengatur perubahan dalam alam semesta yang saling berlawanan. Kedua prinsip dinamakan cinta, Philotes, dan benci, Nikos. Cinta menggabungkan An-Nasir dan benci menceraikannya. Kedua prinsip sebagai semacam cairan halus yang meresapi semua benda lain. Itu berarti bahwa ia juga tidak berhasil membayangkan sesuatu yang tak jasmani sifatnya. Ajaran mengenai pengenalan. Empedokles menganggap pengenalan sebagai tergantung pada teori-teori tentang biologi dan fisikologi. Empedokles menerangkan pengenalan berdasarkan prinsip bahwa ada yang mengenal yang sama. Karena alasan ini, ia berpendapat bahwa darah merupakan alat pemikiran, sebab darah dianggap sebagai campuran sempurna dari keempat An-Nasir. Ajaran mengenai pencucian-pencucian. Berbicara tentang perpindahan jiwa,
dan caranya orang dapat luput daripadanya dengan mentahdirkan dirinya. Empedokles memperkenalkan dirinya sebagai daimon atau semacam dewata yang jatuh karena berdosa dan harus menanggung dengan sejumlah perpindahan jiwa. Anaxagoras. Riwayat hidup. Anaxagoras lahir di kota Chalzomenai di Ionia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Anaxagoras menjadi filsuf pertama yang hidup dan berkarya di Athena. Anaxagoras dituduh karena ia mengejar bahwa matahari adalah salah satu yang berpijar-pijar dan bulan adalah tanah. Ia menganggap matahari dan bulan semata-mata sebagai benda-benda material, bukan sebagai dewa-dewa. Anaxagoras mendorong suatu buku dalam prosa. Menurut kesaksian, ia meninggal dalam usia 72 tahun. Ajaran mengenai benih-benih. Anaxagoras menolak monisme yang dianut para Parmenides. Realitas seluruhnya tidak bersifat suatu melainkan terdiri dari banyak unsur, banyak tak terhingga. Anaxagoras menyebut unsur-unsur itu dengan benih-benih atau spermata. Segalanya terdapat dalam segalanya. Ia menganggap realitas seluruhnya sebagai suatu campuran yang mengandung semua benih. Namun, dalam panca indera kita hanya melihat benih-benih yang dominan. Ajaran mengenai nous. Anaxagoras menerima suatu prinsip yang menyebabkan benih-benih menjadi kosmos. Prinsip ini diberi nama nous, yang berarti roh atau rasio. Nous tidak boleh dikatakan. Semua terdapat dalam semuanya. Mengenal segala sesuatu dan menguasai salah satu. Mengenal segala sesuatu dan menguasai sesuatu. Anaxagoras untuk pertama kalinya dalam filsafat membedakan yang rohani dengan yang jasmani. Anaxagoras berpendapat bahwa badan jagat raya adalah batu-batu yang menjadi pijar akibat kecepatan tinggi dari pusaran angin yang menggerakkannya. Anaxagoras adalah filsuf pertama yang membedakan secara jelas makhluk-makhluk yang hidup dengan makhluk-makhluk yang tak hidup. Demokritus. Riwayat hidup Demokritus. Demokritus lahir di kota Abreda di pesisir Thrace di Yunani Utara. Ia hidup pada tahun 463 sampai 367 sebelum Masehi. Berasal dari keluarga kaya raya. Demokritos dipandang sebagai sarjana yang menguasai banyak lapangan keahlian. 70 karya karangan Demokritos tentang macam-macam pokok: kosmologi, matematika, astronomi, logika, etika, teknik, musik, dan lain-lain. Sebenarnya Demokritos tidak dihitung lagi sebagai filsuf prasokratik.
karena usianya lebih muda dari Socrates. Tetapi beberapa alasan yang menyebabkan Demokritos sebaiknya dibicarakan dalam rangka filsafat prasokratik. Demokritos tidak dipengaruhi oleh filsafat gaya baru yang berkembang di Athena dalam kalangan Socrates. Ajaran atomisme. Filsuf-filsuf atomisme berpikir bahwa unsur-unsur itu tidak dapat dibagi-bagi lagi karena unsur itu diberi nama atom. Atomos, A, sama dengan tidak, dan tomos sama dengan terbagi. Atom-atom itu merupakan bagian-bagian materi yang begitu kecil, sehingga mata kita tidak mampu mengamatinya. Jumlah yang tidak berharga. Mereka tidak setuju dengan Parmenides bahwa tidak ada ruang kosong. Para atomis menyangka bahwa atom-atom selalu bergerak. Atom-atom berbeda menurut bentuk. Biasa terjadi bahwa seluruh atom mengait satu sama lain. Atom-atom yang dikaitkan mulai bergerak dengan gerak berputar. Makin lama, makin banyak atom mengambil bagian dalam gerak itu. Badan-badan kumpulan atom-atom yang lebih besar tinggal dalam pusat gerak itu, dan bahan-bahan yang lebih halus dilontarkan ke ujung. Demikian kosmos kita bentuk. Etika Demokritos. Ideal tertinggi dalam hidup manusia adalah euthymia, keadaan batin yang sempurna. Ideal ini tercapai dengan menjangkakan secara seimbang semua faktor hidup, kesenangan dan kesusahan, kenikmatan dan pantang. Jadi, etikanya dijiwai oleh prinsip Yunani yang klasik. Namun, kita harus membedakan keinginan lahirlah dan dapat disimpulkan dari para tokoh filsafat Yunani kuno dengan pemikirannya, yaitu Thales dengan prinsip air, Anaximandros dengan prinsip Zoephron, Anaximenes dengan prinsip udara, Pythagoras dengan tarekat Pythagorean, perpindahan jiwa dan bilangan tetraktis. Xenophanes membantah antropomorfisme tentang Allah. Herakleitos berpendapat benda terdiri dari hal-hal yang berlawanan, semuanya adalah api. Menurut Parmenides, realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak atau berubah, serta adanya perubahan-perubahan dan pluralitas adalah hal yang tidak mungkin. Zeno menemukan dialektika dan membuktikan bahwa adanya ruang kosong, perubahan, dan pluralitas adalah sama-sama hal yang mustahil. Empedokles dengan keempat anasirnya, cinta dan benci, pengenalan, serta penyucian-penyucian. Anaxagoras dengan ajaran benih-benih dan nous, Demokritos dengan ajaran atomisme bahwa atom merupakan unsur-unsur yang tidak dibagi lagi, dan adanya ruang kosong. Dia juga bisa membedakan pengenalan rasional dan pengenalan indrawi. Menurut etika Demokritos, ideal tertinggi dalam hidup manusia adalah euthymia, yaitu keadaan batin yang sempurna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.